Saudara, sampai sekarang isu ekonomi masih menjadi yang salah satu diperbincangkan begitu ya, karena terjadi perang dagang begitu yang terjadi antara Amerika Serikat dan juga Tiongkok. Tetapi hal lain yang juga menjadi perhatian adalah terkait dengan pergerakan IHSG beberapa waktu lalu, dan juga saya juga ingin mengetahui bagaimana kondisi terkininya, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pergerakan IHSG dan kepercayaan pasar terhadap saham kita. Untuk bisa mendiskusikan lebih lanjut, lebih detail, saya akan diskusikan bahas pada kesempatan kali ini bersama dengan Pak Irfan Susandi yang merupakan Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI. Pak Irfan, selamat pagi, apa kabar Pak Irfan? Selamat pagi Mas Reno. Alhamdulillah baik, sehat-sehat Mas Reno. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Irfan sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi. Jadi sebelum kita flashback ke tanggal 8 April kemarin yang anjlok 9%, kemudian 18 Maret kemarin yang anjlok 5%, kita coba melihat kondisi IHSG terkini dulu nih Pak. Kalau saya melihat datanya pergerakan grafiknya berada di zona hijau begitu. Apa saja Pak faktor-faktornya sehingga pergerakan saham kita berada di zona hijau sejauh ini? Ya, jadi memang beberapa hari terakhir ini kita di zona hijau sebagaimana juga yang terjadi di bursa-bursa lain di dunia gitu ya. Dengan penundaan tarif yang dilakukan Donald Trump, ini mengakibatkan bursa seluruh dunia ini relatif dalam posisi uptrend saat ini. Demikian juga dengan market kita, di mana saat ini beberapa hari terakhir kita mencatat indeks yang bertumbuh. Jadi setelah minus cukup banyak, saat ini kita dalam posisi yang uptrend. Nah, selain dari kebijakan tarif yang dilakukan penundaan oleh Donald Trump, kita melihat juga bahwa dari sisi pemerintah sendiri, langkah-langkah yang dilakukannya cukup memberikan confidence ke pasar. Selain itu juga eh, inflasi yang terjaga dan cadangan devisa yang juga cukup baik di saat ini gitu, sehingga market kita melihat bahwa market ini cukup confidence bahwa kita bisa terus tumbuh di tengah perkembangan perekonomian yang semakin membaik. Oke, jadi ada faktor eksternal dari secara global, ada juga dari faktor internal, artinya dari dalam kondisi negara kita sendiri. Itu terkait dengan kondisi saham kita sekarang yang sudah mulai menghijau begitu. Nah, saya kembali mencoba untuk melihat yang beberapa waktu lalu, Pak, momen 8 April yang sempat anjlok 9%, kemudian sebelumnya 18 Maret drop 5%. Pada saat Maret itu, Pak, saya melihat pemberitaan itu memberitakan anjlok 5% saja sudah heboh. Apalagi kemarin 9%. Nah, ini apa sih Pak sebetulnya faktor-faktor apa saja yang membuat sempat anjlok 5% bahkan sempat turun juga sampai ke level 9% ini Pak? Ya, jadi terutama anjlok kita yang terakhir ya, Mas Reno, Hmm, karena hmm, memang kita libur cukup panjang gitu ya. Jadi mhm, eh, para investor asing maupun lokal ini menghitung perkembangan yang terjadi di bursa lain, di negara lain di dunia ini yang mhm, mana mereka tetap buka gitu. hmm, Nah, faktor-faktornya seperti kita ketahui seperti kebijakan tarif waktu itu yang Donald Trump luncurkan yang cukup mengagetkan bagi banyak negara termasuk kita gitu ya. Kemudian arah kebijakan The Fed yang saat itu tetap higher for longer. Jadi proyeksi suku bunga The Fed itu akan dipertahankan di level yang sekarang dalam waktu yang cukup panjang dan ketegangan yang terus terjadi antara China dan Amerika yang semakin meruncing pada saat itu. Nah, hmm. itu dari faktor global. Sementara dari domestiknya sendiri kita melihat bahwa nilai tukar kita juga melemah. Dan kemudian perdagangan saham kita baru dibuka tadi setelah libur panjang yang mengakibatkan para investor melakukan adjustment terkait perkembangan terakhir yang terjadi di pasar dunia, di mana kita tutup cukup panjang ya, sekitar 7 hari kerja, Hmm. sehingga para investor juga melakukan adjustment, di mana pada saat kita tutup, bursa-bursa lain di dunia turun jauh lebih banyak dibanding kita. Nah, ini mungkin juga sedikit blessing buat kita bahwa pada saat kita tutup, market dunia ini turun cukup panjang. Pada saat kita mau buka pada hari Selasa, hari Senin itu market dunia itu termasuk Asia itu sudah mulai rebound. Sehingga Hmm. impact-nya ke kita ini kalau kita melihatnya cukup cukup mild ya, cukup cukup tidak terlalu parah dibanding kalau kita buka pada saat kita libur gitu ya. Hmm. Kemudian Hmm. pada Hmm. saat itu kita melihat bahwa investor ini wait and see terhadap negosiasi pemerintah kita dengan US terkait pengenaan tarif resiprokalnya, dan juga pada saat itu pasar menunggu rilis data inflasi kita di bulan Maret yang dirilis pada tanggal 9 April. Jadi bersamaan
pada saat kita buka pasar, dan saat itu inflasi kita tercatat 1,03, di mana sebelumnya kita mencatat deflasi yang pertama sejak tahun 2000 yang Hmm, sebesar minus 0,09 year on year. Nah, ini hmm, hal-hal faktor-faktor ini yang kita lihat ini cukup mempengaruhi indeks kita pada saat kita buka langsung turun di angka 9,19% gitu ya. Tapi setelah itu hmm, kita hmm. rebound, dan saya pikir ini suatu yang baik bahwa market kita eh, pergerakannya sesuai dengan pergerakan yang terjadi di market-market lain di dunia. Mhm. Oke, saya ingat pada saat itu Pak, tanggal 8 April ketika baru saja dibuka, anjlok 9% dan langsung dilakukan trading halt pada saat itu. Nah, apakah langkah trading halt ini juga sudah artinya ketika ini diterapkan sebelumnya BI sudah membaca bahwa ada kemungkinan terjadi anjlok yang cukup dalam sampai ke angka 9% atau bagaimana Pak? Sehingga mengambil kebijakan seperti itu. Ya, jadi kami berkoordinasi dengan OJK dan SRO lain juga, Pak, Mas Hmm, Reno, sebelum market buka. Jadi koordinasi yang sangat intensif, mencermati perkembangan pasar selama kita libur. Jadi waktu itu kita putuskan bahwa bersama dengan OJK dan SRO lain, kita putuskan bahwa kita melakukan penyesuaian terhadap batasan trading halt atau circuit breaker. Kalau mhm, di bahasa di pasarnya, circuit breaker ini kita lakukan penyesuaian. hmm, Jadi sebelumnya penyesuaian circuit breaker ini dilakukan pada saat pandemi COVID dulu, Mas Reno, di mana bursa mhm, juga mengalami penurunan yang luar biasa. Jadi dari sebelumnya 5%, 10%, 15%, kita ubah menjadi 8%, 15%, dan 20%. Di hmm, mana trading halt pertama di 8% ini akan kita stop selama 30 menit. Apabila ternyata terjadi lagi penurunan ke angka 15%, trading juga kita akan stop lagi menjadi 30 menit lagi. Dan mhm, apabila akhirnya menyentuh di angka 20%, trading ini kita akan stop sampai dengan akhir sesi kalau itu terjadi di sesi 1, atau akhir hari apabila terjadi di sesi 2. hmm, Nah, selain penyesuaian trading halt atau circuit breaker ini, kita juga melakukan penyesuaian terkait dengan auto rejection. hmm, Jadi kami setelah berkoordinasi dengan OJK memutuskan untuk melakukan lagi auto rejection asimetris dengan angka yang mungkin jauh lebih besar dibanding waktu saat COVID. Jadi waktu saat COVID dulu, angka auto rejection bawahnya kami set di 7%. Nah, oke, saat ini auto rejection bawahnya kita set di 15%. Dengan hmm, pertimbangan bahwa angka ini cukup favorable di market, walaupun ini tidak simetris ya. Auto rejection atasnya tetap 20, 30, dan 35, sementara auto rejection bawahnya kita set di angka 15%. Dan kita hmm. melihat bahwa dua hal ini cukup membantu kita untuk melakukan netralisir terhadap pasar agar proses pada hari pertama kita buka setelah libur panjang ini, teman-teman investor ini melihat bahwa market ini bisa bergerak lebih fair dan lebih dinamis, Hmm. sehingga eh, pergerakan harga di pasar pada saat itu menjadi jauh lebih, menurut kami menjauh lebih smooth dibanding apabila kita buka di hari sebelumnya. Oke, batasan itu masih berlaku sampai sekarang, Pak Irfan? Masih berlaku, Mas. Masih berlaku karena kita masih melihat perkembangan pasar beberapa, ya, kita belum menentukan kapan kita akan kembalikan auto Hmm, rejection menjadi simetris, karena hmm, kita masih lihat perkembangan pasar ke depan gitu ya. Kita akan selalu review dan melakukan analisa perkembangan pasarnya setiap minggu dan setiap bulan, di mana apabila nanti kita merasa bahwa pergerakan pasar dan isu-isu yang beredar baik domestik maupun worldwide ini menjadi lebih manageable, mungkin kita akan hmm. kembalikan ke simetris. Sementara Oke, untuk circuit breaker atau trading halt, kita pikir ini bisa kita terapkan cukup panjang gitu ya, nanti sampai analisa atau review selanjutnya. berarti rentang yang digunakan di masa sekarang ini, di saat ini lebih lebar dibandingkan dengan masa pada saat pandemi itu, Pak? Untuk circuit breaker trading halt, iya, ini lebih lebar. Hmm, Eh, kita juga tidak berharap bahwa bursa kita ini sering terjadi halting gitu ya, Mas, atau kena oke. circuit breaker, karena ini juga bukan suatu yang baik. Hmm, Eh, dan kita berharap bahwa angka ini cukup cukup pas gitu ya untuk market saat ini. Tapi tetap kita akan melakukan review secara berkala terkait angka-angka tersebut dengan melihat perkembangan yang terjadi di regional market juga. Jadi angka hmm, 8, 10, 15, 20 ini juga
tidak berbeda jauh atau mungkin sama dengan beberapa bursa lain di regional di Asia dan juga tidak lebih rendah dibanding bursa-bursa lain di Asia dan di dunia. Pertanyaan berikutnya, mengapa rentangnya lebih dibuat lebar di masa sekarang dibandingkan pada saat era COVID kemarin yang kita tahu bersama bahwa di era COVID ekonomi betul-betul rontok, tidak hanya Indonesia tapi juga secara global. Apa yang membedakan situasinya, Pak? Ya, jadi kalau pada saat sekarang ini kita melihat bahwa jadi pada saat COVID dulu memang ada Hmm, concern juga dari beberapa pelaku bahwa angka eh, misalnya untuk auto rejection asimetris ini 7% ini terlalu kecil. hmm, Auto rejection bawah 7% ini terlalu kecil sehingga bursa ini bisa turun berkali-kali dalam beberapa hari secara berurutan. Nah, hmm, dengan angka yang sekarang kita berharap bahwa ini lebih lebih favorable bagi market sehingga kalau turun dia bisa turun dalam 1 hari dan recover dalam waktu yang lebih cepat dibanding sebelumnya. Ini kita belajar dari waktu COVID kita menerapkan auto rejection bawah 7%, itu bisa terjadi penurunan berhari-hari gitu ya karena auto rejection bawah yang menurut beberapa pelaku ini terlalu kecil. Nah, hmm, 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 hmm. kita terapkan Oke. 15 saat ini Hmm, kita melihat bahwa market cukup cukup baik itu menerima perubahan asimetris ini sehingga penurunannya waktu itu pun selain juga karena sudah mulai recover dari bursa-bursa lain, penurunan kita hanya 1 hari dan hari berikutnya kita sudah mulai lebih baik gitu ya. mhm. Oke, tadi Anda mengatakan bahwa masih belum mengetahui ini kapan akan kembali ke, apa, ke lokasi untuk, apa, auto rejection-nya kembali ke simetris lagi begitu ya. Apa yang kemudian membuat Anda mengatakan bahwa masih belum bisa memastikan begitu? Hal apa yang membuat Anda juga masih belum bisa memastikan hal tersebut, Pak Irfan? Ya, jadi perkembangan perekonomian di dunia seperti Hmm, Trump menunda implementasi tarif, kita masih melihat hal-hal seperti ini, Mas. Jadi ke depan kalau memang Trump ternyata menerapkan misalnya kalau nggak salah 90 hari ya melakukan penundaan, setelah ya, 90 hari ini hmm, bagaimana perkembangannya? Apakah hmm, respon dari pelaku pasar modal di seluruh dunia ini menjadi negatif lagi terhadap implementasinya? Bagaimana juga dengan perkembangan perseteruan Amerika dengan China? Nah, hmm, ini kan juga bisa mempengaruhi pergerakan indeks dunia termasuk bursa kita gitu ya. Jadi kita hmm, berharap bahwa sampai sesuatu ini menjadi lebih clear dan lebih stabil, baru kita akan melakukan pengembalian ke dalam kondisi semula. Nah, sementara ini kita melihat bahwa banyak hal-hal yang masih cukup apa ya, kalau kita bilangnya masih cukup tentatif sifatnya, hmm, sehingga hmm, kita belum tahu nanti respon dari pasar seperti apa terhadap beberapa kebijakan atau terkait dengan perkembangan perseteruan Amerika-China dan yang lain. Makanya kita menetapkan bahwa angka auto rejection asimetris ini masih tetap berjalan seperti sekarang, hmm. tapi kami terus melakukan pemantauan dan terus melakukan review atas perkembangan yang terjadi di saat-saat terkini. Itu mungkin Mas. Oke. Berarti ketika ada kabar bahwa Presiden Trump apa ya, menunda selama 90 hari, menahan pelaksanaan tarif resiprokal 30% untuk Indonesia selama 90 hari, sudah mulai ada perbaikan terhadap kepercayaan market begitu kepada kita. Nah, ada juga kabar lain, Pak Irfan, terkait dengan bahwa Indonesia ini menjadi negara pertama yang akan diterima oleh pemerintah Amerika Serikat untuk melakukan negosiasi tarif resiprokal. Nah, dan isu ini muncul setelah Presiden Trump mengatakan menunda selama 90 hari. Nah, apakah isu yang terbaru ini juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pergerakan IHSG, Pak? Ya, menurut saya itu bisa menjadi salah satu faktor. Hmm, Dan itu menandakan bahwa pemerintah kita memiliki hubungan yang baik dengan US. Tetapi kembali mhm, lagi nanti hasil diskusinya seperti apa? Apakah hmm, memang positif bagi perkembangan Indonesia atau netral atau bagaimana? Nah, ini juga kita harus melihat bahwa nanti perkembangannya akan seperti apa. Jadi kami melihat di sini banyak hal masih sifatnya bisa berubah-ubah gitu ya, sehingga hmm. kebijakan yang kita ambil pada saat terakhir sebelum kita buka di tanggal 8 April, itu kita pikir masih coba kita pertahankan saat ini dengan melihat perkembangan-perkembangan yang terjadi. Baik perkembangan Berarti positif, setidaknya paling cepat 90 hari sesuai dengan ya, batasan Presiden Trump untuk memberi atau menunda penerapan tarif resiprokal itu. Paling cepat 90 hari. kemungkinan seperti itu, Mas Reno. Hmm, Karena
ya itu kembali lagi, respon pasarnya akan seperti apa nih? Apakah memang Ya. Donald Trump akan mengimplementasikan setelah 90 hari, kita juga nggak tahu. Atau mereka mendelay lagi atau membatalkan. Nah, ini kan banyak hal bisa terjadi di dalam 90 hari ini. Uncertainty-nya juga sangat tinggi ya tingkatnya ya. Betul. Iya. Baik, eh, kalau kita melihat dampak dari pergerakan IHSG yang tajam terhadap investor asing dan domestik ini, bagaimana Pak dampaknya? Kalau terbaca sejak 8 April sampai dengan saat ini. Ya, jadi kalau saat ini kami melihat bahwa investor asing ini masih outflow ya di kita ya. Hmm, Jadi posisi kita ini net sale-nya masih cukup besar, sekitar di atas 20 triliun. Nah, di sisi lain investor lokal kita ini cukup aktif, hmm, terutama retail kita. Jadi retail kita ini mungkin sebagian besar investor retail kita adalah investor retail yang muncul di zaman COVID dulu ya, Mas Reno, sehingga ya, mereka sudah punya pengalaman lah. Oh, pada saat hmm, COVID turun nih, beli deh, gitu kan. Nanti juga akan naik gitu ya. Jadi kami hmm, melihat bahwa investor retail kita cukup kuat dan pertambahan jumlah investor retail juga cukup banyak di setelah COVID sampai dengan sekarang. Jadi jumlah investor kita di bursa ini lebih dari 6 juta investor gitu ya. Nah, kita melihat bahwa investor retail kita ini cukup menjadi penopang pada saat indeks turun. Jadi hmm. teman-teman investor retail ini mungkin belajar dari COVID, jadi mereka cukup siap pada saat asing keluar, mereka memiliki kemampuan beli yang cukup baik. Gitu. Mhm. Oke, berarti selain tadi dengan kebijakan yang sudah ditetapkan sebelum dibuka tanggal 8 April 2025 kemarin, apa sih langkah yang sudah dilakukan atau sudah diterapkan oleh BEI untuk memastikan supaya investor ini tetap percaya begitu pada potensi pasar saham Indonesia di tengah dinamika ekonomi, di tengah trade war antara Amerika dan juga China, di tengah tingkat ketidakpastian yang begitu tinggi, bagaimana strategi BEI? Mungkin kita coba lihat dari beberapa hal yang sudah kita lakukan dalam jangka pendek ini ya, Mas Reno. Pertama, Mhm, tadi penyesuaian auto rejection bawah dan penyesuaian circuit breaker atau trading halt. Kemudian OJK juga sudah mengumumkan terkait dengan aturan buyback tanpa RUPS. Jadi mhm, sudah ada beberapa perusahaan sepanjang pengetahuan saya bahwa sudah melakukan buyback tanpa RUPS. Ini juga dapat membuat market kita menjadi lebih positif. Kemudian kita juga melakukan penguatan terhadap pengawasan pasar. Jadi BI dengan OJK dan SRO juga melakukan pemantauan secara intensif terkait pergerakan harga di pasar dan melakukan mitigasi untuk merespon kemungkinan pasar terjadi panik gitu ya karena fluktuasi yang cukup dalam. Dan selain itu kami juga melakukan komunikasi yang aktif kepada media dan publik, di edukasi kita memberikan contoh mungkin seperti ini gitu ya, melakukan wawancara dan yang lain, dan kita juga bekerja sama dengan anggota bursa untuk selalu memberikan informasi ke market agar persepsi publik ini selalu positif terhadap pasar kita dan percaya bahwa market kita ini kuat dan bisa terus berkembang. Itu di mhm. sisi saat ini yang sudah kita lakukan gitu ya. Nah, ke depannya beberapa hal yang sudah kita lakukan adalah kita melakukan diversifikasi produk. Jadi saat ini Oke. kita sudah punya single stock futures, kita punya exchange traded fund. Nah, tahun ini kita akan menyusulkan ETF atau exchange traded fund yang berbentuk ETF gold. Jadi ETF yang berbasis emas. Nah, ini kita berharap Hmm. bisa kita luncurkan di tahun ini. Kemudian kita juga sudah meluncurkan Kapan itu Pak eh, targetnya akan diluncurkan yang berbasis emas tadi? tahun ini mungkin setelah semester 2 kayak Mas. Oh, Karena kita oke, masih oke. diskusi dengan OJK dan pemerintah terkait dengan buliannya, peraturannya dan yang lain gitu ya. Kami menunggu peraturan Kenapa emas dulu. yang dipilih, Pak Irfan? Karena demand-nya cukup bagus, Pak, Mas Reno. Jadi kita melakukan Hmm. kajian, melakukan survei ini demand untuk ETF mau berbasis emas fisik. Kita bicara ETF emas ini ada fisik dan non fisik gitu ya. Kita Mhm. menggunakan fisik sehingga ini secara prinsip syariahnya terpenuhi. Jadi kita melihat ada Oh, demand yang oke. cukup besar, ada demand dari investor yang cukup besar untuk kita membuat produk ETF emas Hmm. berbasis emas fisik. Gitu. Mhm, mhm, Nah, mhm, selain mhm. itu juga kita saat ini sedang melakukan modernisasi infrastruktur perdagangan dan juga kita terus baik perdagangan saham maupun perdagangan surat utang. Jadi kita melakukan enhancement di sistem perdagangan ekuitas dan perdagangan bonds kita. Kita juga lagi terus melakukan efisiensi proses IPO dan berupaya memberikan supply yang lebih besar untuk emiten
perusahaan-perusahaan tercatat dengan uh, kapitalisasi pasar yang cukup bagus, cukup besar, dan yang terakhir juga kita coba terus berkomunikasi dengan investor institusional lokal kita, Pak, Mas Reno, karena saat ini transaksi dari investor institusional lokal ini relatif tidak terlalu berkembang banyak. Nah, kita coba melakukan pendekatan agar investor institusional lokal kita ini bisa memberikan kontribusi yang lebih banyak ke dalam pasar kita, karena retail kita cukup baik. Retail Hmm, kita hmm, ini hmm. kontribusinya luar biasa, gitu. Hmm, 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 hmm. Oke, Eh, terkait dengan ini kelihatannya nggak cuma investor, tapi semua orang tuh pengennya begini. Bagaimana resikonya oke ada, tapi low risk, tapi high return itu keinginan semua orang ya. Keinginan saya juga seperti itu kelihatannya. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh investor, Pak Irfan, untuk bisa mengurangi risiko, menekan sebanyak mungkin, dan sambil ketika upaya menekan risiko ini juga sambil menjaga apa ya istilahnya, menjaga portofolio mereka lah di tengah dinamika saat ini yang kita ketahui bersama. Semua orang pengennya begitu ya, Mas. High Iya, iya, apa iya. low risk high return gitu ya. Iya, itu dia. Ya, jadi mungkin beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, pastinya diversifikasi portofolio. Jadi tidak berfokus pada satu aset tertentu saja, tapi juga ke aset-aset lain, misalnya ekuitas bisa dikombin dengan reksadana dan obligasi atau yang lain, atau mungkin kalau yang lebih agresif bisa coba di structure warrant, ETF dan structure warrant atau futures gitu ya. Mhm. Kemudian yang kedua yang pasti juga memantau perkembangan yang terjadi sekarang dan terus berdiskusi dengan banyak pihak sehingga bisa mendapatkan informasi yang valid dan terkini. Hmm. Karena apa? Dengan mengikuti perkembangan ini kita berharap bahwa investor-investor terutama investor retail kita ini tidak menjadi panik terkait volatilitas di pasar yang saat ini luar biasa. Memang kan kita sadari bahwa volatilitas ini tidak terjadi. Yang juga perlu disadari adalah volatilitas bursa ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi Hmm. hampir di seluruh bursa di dunia ini hal yang sama juga terjadi. Pada saat turun, semua turun dan cukup tajam. Pada Hmm. saat naik, semua relatif naik, gitu ya. Tinggal masalah besar kecilnya kenaikan yang terjadi. Nah, kami berharap bahwa investor-investor, terutama investor retail ini, terus memantau perkembangan dan mendapatkan informasi yang valid terkait hal-hal yang terkini sehingga investor ini bisa lebih tenang dan lebih clear gitu Hmm. ya, lebih clear dalam melakukan keputusan investasinya. Oke. Kalau Pak Irfan dan teman-teman di BI sendiri melihat prospek pasar saham Indonesia dalam waktu dekat ini bagaimana Pak? Apakah ada indikator yang bisa menunjukkan bahwa IHSG ini bisa pulih, bisa rebound secepat mungkin begitu? Karena ketika tanggal 8 April dibuka anjlok 9%, saya sempat wawancara beberapa analis ekonomi, mereka cukup pesimis ini bisa pulih dalam waktu yang cukup dekat begitu. Nah, kalau teman-teman di BI seperti apa melihatnya? Ya, kami sih tetap optimis, Mas Hmm. Reno. Walaupun memang harus hati-hati. Jadi tetap optimis, kenapa? Karena market kita secara hitung-hitungan masih sangat menarik gitu ya. Misalnya valuasi Hmm. perusahaan tercatat kita dengan PI yang terjaga di level 11% ini pasti menarik. Hmm. Tapi juga harus hati-hati terkait perkembangan yang ada, terutama di pasar global yang sangat tidak pasti. Tadi kita sudah bahas ya, ketidakpastiannya sangat tinggi. Hmm. Kalau dilihat emiten-emiten atau perusahaan tercatat kita tumbuh, terutama perusahaan-perusahaan tercatat yang index mover lah kalau kita bicara ya. Dan mereka Hmm. masih tumbuh, memberikan dividen yang cukup besar. Perekonomian Hmm. saat ini juga kuat. Inflasi yang terkendali, tumbuhan ekonomi yang relatif stabil, nilai tukar rupiah yang saat ini juga lebih lebih favorable gitu ya. Hmm. Nah, kita berharap bahwa hal-hal ini menjadi indikasi bahwa market kita akan terus tumbuh dan bisa pulih. Hmm. Ya, mungkin kita sudah punya pengalaman dengan berbagai kondisi yang ada, mulai dari subprime mortgage dulu, gitu ya. Hmm. Hmm. Oh, terus COVID, saat ini seperti ini. Nah, ini akan pulih, cuman memang waktunya kapan. Nah, ini yang mungkin kita harus berhati-hati dengan secepat mungkin atau
tumbuh dengan perlahan-lahan tapi lebih ajak gitu ya, lebih Slow but sustain. sure ya, gitu ya. Pelan Ya, tapi pasti begitu ya. betul. Nah, Oke. Nah, Pak, definisi pulih itu ini sekarang saya sambil melihat pergerakan angka IHSG kita ya. Terkini di jam 9.33 WIB ada di posisi 6.446,45. Nah, definisi pulih itu kalau berada di angka berapa atau di kondisinya seperti apa? sebenarnya kami ini tidak dalam posisi karena gini, kita khawatir bahwa kalau bursa mengeluarkan angka, oh bahwa pulih kalau angkanya sudah 7.000, 7.500, nah Ah, ini ah, akan ah, ah. mendrive market. Kita tidak dalam posisi seperti itu. Jadi Hmm, kita berharap bahwa kita pernah mencapai angka yang besar, di atas 7.000, 7.500 gitu ya. Nah, kita berharap bahwa indeks kita terus tumbuh, hmm, kembali menarik, bursa kita menarik bagi para investor asing lokal gitu ya. Dan indeks kita terus tumbuh, terus perusahaan-perusahaan tercatat kita terus mencatatkan laba, terus tumbuh, memberikan dividen yang baik. Nah, hmm, kita berharap semua semua hal ini bisa terpenuhi sehingga market kita ini menarik bagi para investor untuk berinvestasi di sini. Tidak hanya investor retail lokal, institusi domestik, tapi juga terutama untuk investor-investor asing. mhm. Oke, Pak Irfan, tadi di awal sekali ketika saya mewawancarai mengajukan pertanyaan, apa sih faktor-faktor yang membuat IHSG kita berada di green zone begitu? Selain faktor eksternal, ada juga faktor dalam negerinya adalah tadi Anda mengatakan langkah pemerintah kita yang dipimpin oleh Pak Prabowo Subianto dan juga jajarannya ini membuat pasar trust begitu. Itu jawaban Anda tadi. Kebijakan apa itu, Pak? Bisa mungkin Anda berikan contoh satu atau dua kebijakan? Ya. Eh, Tadi saya sudah sampaikan bahwa dengan proses negosiasi ini, terus tadi Mas Reno juga menyampaikan kita menjadi salah satu pihak yang diterima Hmm, oleh US untuk melakukan negosiasi tarif, ini menandakan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah kita ini dalam track yang benar. Dan ini hmm, juga pasti akan menumbuhkan confidence pasar bahwa pemerintah kita ini memiliki strategi yang tepat dan kita berharap kita melihat bahwa pemerintah ini cukup percaya diri dan kita juga melihat bahwa pemerintah ini support atas pengembangan ekonomi yang ada. hmm, Nah, hmm, hmm, hmm. hal-hal itu yang kami melihat di sini bahwa pemerintah ini melakukan hal-hal yang perlu dan positif impact-nya Mhm. kepada pasar kita. Baik, berarti pemerintah on the right track and doing the right thing Yes. untuk merespons apa yang menjadi apa ya bisa dikatakan keresahan atau kekhawatiran para investor. Terakhir, Pak Irfan, tadi Anda mengatakan pesan Anda kepada para investor adalah melakukan diversifikasi begitu ya salah satunya. Nah, di kesempatan yang sedang terjadi saat ini, apa sih yang menjadi imbauan dari kawan-kawan di BEI utamanya kepada para investor di tengah segala kondisi global, segala ketidakpastian ini, pesan summary-nya seperti apa, Pak? Silakan, Pak Irfan. Terima kasih Mas Reno. Jadi fluktuasi atau volatilitas yang terjadi di pasar ini sesuatu yang wajar, apalagi hal yang sama juga terjadi dengan bursa-bursa lain di dunia. Mhm, Di saat ini kita bisa melihat bahwa kondisi perusahaan-perusahaan tercatat kita baik, terus bertumbuh. PE ratio kita juga terjaga di level yang masih menarik, sangat menarik bagi investor lokal maupun asing. mhm, Selain itu, pertumbuhan kondisi makroekonomi kita juga baik, gitu ya, dengan pertumbuhan positif di kisaran 5%, inflasi tetap terjaga, dan neraca perdagangan surplus selama 58 bulan berturut-turut hingga Februari 2025. Nah, faktor-faktor ini menurut saya mendukung bahwa bursa kita, negara kita ini kuat. Sehingga kita berharap bahwa hal-hal positif ini dapat memberikan kepercayaan bagi para investor, terutama investor retail, bahwa bursa kita ini bisa terus tumbuh. Dan tren kita ini akan terus positif ke depannya. Dan kita berharap dengan hal tersebut juga, investor asing akan kembali ke dalam pasar modal kita dalam waktu mhm. dekat. Oke.
Baik, Pak Irfan Susandi, Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI, terima kasih atas waktu dan juga diskusinya di kesempatan kali ini. Semoga apa semua yang disampaikan oleh Pak Irfan ini bisa didengar, ditonton oleh para investor, sehingga tadinya investor yang masih ragu-ragu menjadi yakin, yang yakin semakin yakin, yang takut menjadi tidak takut begitu ya untuk berinvestasi di kita. Terima kasih Pak Irfan untuk waktunya di kesempatan kali ini. Salam sehat, Pak Irfan. Terima kasih Mas Reno. Terima Selamat siang. kasih. Selamat pagi, Pak. Dan itu tadi, saudara, diskusi saya bersama dengan Pak Irfan Susandi, Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BI terkait dengan kondisi IHSG kita terkini bahwa saat ini ya memang tanggal 8 April diakui terjadi anjlok sekitar 9%, tetapi saat ini sudah perlahan tapi pasti tadi slow but sure dikatakan oleh Pak Irfan sudah mulai membaik begitu kondisinya. Memang ada dua faktor, faktor eksternal dari kondisi ekonomi global, tapi juga yang tidak kalah penting adalah bagaimana strategi dan langkah yang diambil oleh pemerintahan Prabowo Subianto ini dirasa tepat sehingga bisa menimbulkan keyakinan dan trust kepada para investor untuk bisa melakukan apa ya, bisa melakukan kegiatannya begitu di Bursa Saham Indonesia. Kita jumpa di lain waktu, saudara. Saya Reno Reksa pamit. Salam SCTV.